Tubuh kita, dengan seluruh organnya adalah nikmat tiada ternilai yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika kita gunakan kening kita untuk banyak bersujud kepadanya, maka akan beda terasa. Pikiran akan lebih jernih, jiwa lebih tenang, hati lebih lapang, langkah terasa lebih mantap menapaki kehidupan. Demikian halnya dengan mulut, gunakan untuk lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari Agim, bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe dan klik loncengnya, serta bagi yang suka silakan klik like-nya. Untuk yang sudah subscribe haturkan terima kasih, selamat menyimak, semoga bermanfaat. Hindari membicarakan keburukan orang lain, kurangi berbicara hal-hal yang sia-sia, jauhi mengumpat, tahan mengeluh dan menggerutu. Rasakanlah manfaatnya, diri akan lebih tentram, terhindar dari kegelisahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Penggunaan anggota tubuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak hanya penting sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Hal ini juga penting karena di akhirat kelak, anggota tubuh kita akan menjadi saksi tentang amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Kesaksian mereka akan jujur apa adanya, tak akan ada yang bisa ditutup-tutupi. Oleh karena itu, gunakanlah anggota tubuh kita untuk melakukan amal perbuatan yang diridhoi olehnya. Ketika punya uang, uang adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah untuk mendekat kepadanya. Bersedekahlah. Sedekah adalah tabungan dan investasi yang bernilai tinggi. Sedekah pasti disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai suatu kebaikan dan dibalas dengan ganjaran berlipat ganda. Bahkan, sedekah yang dikeluarkan oleh seorang mukmin, itu akan menjadi peneduhnya di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketika punya mobil, kita kendarai sembari memutar kaset atau CD ayat-ayat Al-Quran, atau hal-hal yang mengingatkan diri untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian yang kita lakukan, maka nikmat kendaraan yang kita miliki akan ditambah olehnya. Insya Allah. Ketika kita memiliki sedikit ilmu, kemudian kita mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan ilmu yang ada pada kita. Tidak jarang, orang yang semakin mengerti dan mendalami ilmu yang dimilikinya itu setelah ia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Bahkan, tidak sedikit pula orang yang semakin bertambah banyak ilmunya setelah ia mengamalkan dan mengajarkan sedikit ilmu yang dimilikinya itu kepada orang lain. Apapun nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipergunakan dengan tujuan memperoleh ridha Allah dan mendekatkan diri kepadanya, maka itulah sikap syukur. Ketika kita dianugerahi amanah sebagai seorang kepala di perusahaan,
Kemudian kita mempergunakan nikmat tersebut untuk mengajak para karyawan agar disiplin dalam bekerja dan disiplin dalam menunaikan salat 5 waktu. Demikianlah sikap syukur. Banyak sekali nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Para ulama membagi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kepada 3 bagian, yaitu nikmat hidup, nikmat kemerdekaan dan nikmat hidayah. Asmaul Husna Efek 136. Pertama, nikmat hidup. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tingkatannya paling dasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat ini tidak hanya kepada hamba-hambanya yang beriman, melainkan memberikannya juga kepada seluruh manusia, tumbuhan, binatang dan makhluk lainnya. Dalam nikmat ini sudah terkandung juga nikmat-nikmat lainnya yang berfungsi untuk menopang keberlangsungan hidup, diantaranya adalah nikmat makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kedua, nikmat kemerdekaan. Nikmat ini adalah nikmat kedua yang paling penting dan lebih tinggi tingkatannya dari nikmat yang pertama. Nikmat ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dengan nikmat ini, manusia memiliki keleluasaan untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, menentukan pilihan-pilihan, merdeka memilih mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga, nikmat hidayah. Ini adalah nikmat dari Allah yang tingkatannya paling tinggi dan paling mulia bagi manusia. Nikmat ini tidak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sembarang orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan nikmat hidayah ini kepada orang-orang yang terpilih dan pantas untuk menerimanya, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh ingin dekat dengannya. Apabila kebaikan kita ingin disyukuri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap yang harus kita lakukan adalah, dengan menggunakan ketiga nikmat tersebut sebaik mungkin, demi mendapatkan ridanya. Isi hidup kita, dengan perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan. Apalagi betapa hidup ini amat singkat. Gunakan pula kemerdekaan yang kita miliki untuk hanya memilih yang baik dan yang benar. Adapun hidayah, syukurilah dengan terus-menerus memperkaya diri dengan ilmu dan amal, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pemberi berbagai kenikmatan.